Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teks editorial. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi teks editorial. Editorial atau tajuk rencana biasanya ditulis oleh kalangan dalam atau staf redaktur media. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Kemudian pengertian lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan. B. Berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. C. Biasanya berskala nasional. D. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. E. Pendapatnya bersifat argumentatif. F. Sistematis dan logis. G. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. H. Dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Kemudian, editorial berdasarkan golongan pers. Teks editorial terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri, yaitu hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Sedangkan, teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri yaitu lebih berani, atraktif, progresif, memiliki pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung, serta lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Selanjutnya, sifat-sifat teks editorial. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya media massa harian, mingguan, dwi-mingguan, atau bulanan. Kemudian isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis teks editorial. A. Interpretatif editorial adalah jenis editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Kontroversial editorial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Biasanya digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Eksplanasi editorial adalah jenis editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Jenis ini hanya membuka dan memprovokasi pikiran pembaca mengenai masalah kepentingan sosial, politik, dan ekonomi untuk menarik perhatian pembaca dan memungkinkan mereka untuk menilai. Berikut adalah fakta dan opini dalam teks editorial. Teks editorial akan selalu memuat fakta dan opini. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait peristiwa yang dibahas. Opini adalah
pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan dan digunakan untuk menguatkan pandangan atau sikapnya terhadap suatu peristiwa dan masalah yang dibahas. Isu aktual dalam media informasi. Teks editorial membahas permasalahan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Dapat berupa pendidikan, politik, hukum, ekonomi sosial, budaya, pertanian, dan kemaritiman. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Kemudian, terdapat pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Isu faktual yang telah disusun redaktur menjadi dasar untuk menulis teks editorial. Akan tetapi, redaktur sebelumnya harus mencari data sebelum menyusun teks editorial berdasarkan isu faktual. Data yang telah dikumpulkan oleh redaktur tersebut menjadi dasar untuk menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Berikut adalah langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial. Yang pertama, berpikir kritis dan logis, menjauhkan emosi dan subjektivitas, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sulit dibantah. Kemudian, unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut. Pertama, argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Struktur teks editorial. Bagian pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Bagian selanjutnya, argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Kemudian, penegasan ulang. Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Kemudian, menggunakan kata-kata populer. Penggunaan kata-kata populer bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial. Kemudian, menggunakan kata ganti penunjuk. Ciri kebahasan teks editorial lainnya adalah adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Yang terakhir, menggunakan konjungsi kausalitas. Penggunaan konjungsi yang menyatakan kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi kausalitas ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Selanjutnya, penyusunan teks editorial. Penulis harus memprioritaskan suatu masalah yang sedang berkembang. Di antara sekian banyak permasalahan, dipilih salah satu yang menarik dan dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, penyuntingan teks editorial. Teks editorial harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk mengetahui suatu tulisan baik dan benar, maka perlu dilakukan kegiatan penyuntingan. Unsur yang perlu diperhatikan pada saat melakukan kegiatan penyuntingan. Yang pertama, ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan tanda baca. Kemudian yang kedua, ketepatan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang ketiga, keefektifan kalimat untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian struktur baik kalimat harus mengandung unsur SP. Akan tetapi, dalam unsur tertentu dapat digunakan kalimat tidak lengkap. Yang terakhir, keterpaduan paragraf yang terdiri atas gagasan yang utuh dan paparan paragraf yang lengkap.